Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitroh Nurul Rafi Coir, NIM 404190001, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Public Speaking Mastery, karya Ongki Honjanto. Nah, bisa dilihat terlebih dahulu sampulnya seperti ini. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang cetakan pertamanya yaitu pada bulan Desember tahun 2012, cetakan keduanya yaitu bulan September 2013 yang berisikan 200 halaman, di mana 200 halaman itu terdiri dari 16 subbab. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terlebih dahulu bab 1 sampai 3. Yang pertama yaitu ada All About Public Speaking yang berisikan sejarah public speaking, komponen public speaking, dan kuadran public speaking. Dan yang kedua yaitu ada Subject Mastery, dan yang ketiga ada Mengatasi Rasa Takut. Buku ini merupakan sebuah buku yang mengupas tentang teori-teori dan tips-tips public speaking. Tidak hanya teknik berbicaranya saja, tetapi juga hal-hal di luar itu. Di dalam buku ini kita akan mempelajari teori-teori public speaking yang dikemukakan oleh para pembicara publik ternama di dunia. Menjadi public speaking yang handal tentu perlu mengasah diri, baik itu dengan membaca buku maupun praktek agar kita dapat mengetahui sampai mana kemampuan kita untuk berbicara di depan halayak umum. Banyak orang yang berkeringat dingin atau gemetaran ketika diminta berbicara di depan umum, tanpa persiapan atau bahkan sudah melakukan persiapan. Tujuan dari review ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah public speaking, manfaat komponen public speaking, dan bagaimana mengatasi rasa takut ketika kita berbicara di depan halayak umum. Langsung saja kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu All About Public Speaking. Yang pertama yaitu ada sejarah public speaking. Di dalam bukunya, Ongki menuliskan sejarah public speaking pada halaman 23. Dimulai pada sekitar tahun 2500 yang lalu. Terdapat seorang pemuda diminta memberikan pidato yang efektif sebagai bagian dari tugas warga negara. Kemudian warga juga dituntut harus mampu berbicara di depan umum. Di bab ini juga dibahas tentang pemilihan gaya bahasa, di mana pembicara harus memilih kata-kata yang tepat untuk mengemas pesan yang akan disampaikan. Di sini terlihat bahwa ketika kita berbicara dengan bahasa yang tepat, maka pendengar akan mudah mengerti terkait pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menyampaikan pesan, maka kita harus paham dan harus ingat pembahasan dan pesan yang akan disampaikan. Di sini penulis juga menuliskan persyaratan ketika akan melakukan public speaking, yaitu ahli di bidangnya dan memiliki daya tarik penampilan yang meyakinkan. Nah, untuk manfaat public speaking itu sendiri, Ongki Honjanto menyampaikan beberapa manfaat dari public speaking. Nah, diantaranya dengan menguasai public speaking, kita memiliki kesempatan luas mengaktualisasikan segala potensi di hadapan siapapun. Ini kesempatan untuk mempromosikan diri. Bukan siapa yang Anda kenal, tapi siapa yang mengenal Anda. Menurut saya, buku ini sangat menarik karena dari kutipan seorang Ongki Honjanto, ketika orang mampu menguasai kemampuan berbicara, maka dia memiliki kesempatan yang besar dalam menyampaikan ide atau gagasannya kepada orang banyak. Tak tanggung-tanggung, Ongki juga mengemukakan bahwasanya ketika kemampuan berbicara menjadi profesi, maka feedback yang dihasilkan dari profesi ini tidak nanggung-nanggung.
Seorang ongki menghasilkan per 3 jam kisaran senilai 20 juta rupiah. Sebab selanjutnya yaitu mengatasi rasa takut. Teknik ini mengajarkan cara berbicara yang memungkinkan kita untuk tetap dapat berbicara dengan baik dan terstruktur meski tanpa persiapan. Ongki Honjanto menyebutkan ada beberapa hal untuk melawan rasa takut. Di antaranya adalah penyesuaian diri yang berisikan dengan 2 cara, yaitu secara fisik dan secara mental dan pikiran. Yang kedua yaitu pernapasan, ketiga pemanasan, keempat perubahan bahasa tubuh, dan yang kelima penjangkaran atau ancor. Ini sangat jelas karena dengan beberapa cara tersebut bisa menurunkan rasa takut. Biasanya seseorang mengalami rasa takut karena belum menyesuaikan dirinya dengan keadaan lingkungan barunya. Maka dari itu penyesuaian diri menjadi hal yang penting untuk melawan sebuah rasa takut. Karena rasa takut itu adalah kondisi yang wajar dan alami karena hal tersebut menjadi bagian dari emosi dan menjadi keadaan di dalam diri setiap manusia. Selanjutnya yaitu ada komponen public speaking, di mana public speaking sangat berkaitan erat dengan retorika. Retorika adalah bagian dari ilmu komunikasi. Sebenarnya, komponen public speaking hampir sama dengan komponen komunikasi efektif yang meliputi penyampaian pesan atau informasi atau komunikator. Pesan atau informasi yang disampaikan, komunikan atau penerima informasi atau audien, media penyampaian pesan atau informasi, feedback atau umpan balik. Yang selanjutnya yaitu ada kuadran tentang public speaking. Modal awal pembicara itu adalah keberanian tampil di depan umum. Yang kedua, membuat audien antusias dan tertarik, di mana kita harus mempunyai cara agar audiens tidak mengantuk dan bosan mendengarkan materi yang disampaikan oleh si pembicara. Ketiga, membuat audiens selalu mengingat apa yang disampaikan pembicara, seperti kita menyampaikan materi secara jelas dan singkat namun mudah untuk dipahami. Keempat yaitu membuat audiens melakukan apa yang Anda sampaikan. Ini adalah tantangan yang sangat sulit, di mana si pembicara tidak hanya menyampaikan materi secara jelas, namun harus juga membuat audiens melakukan apa yang diperintahkan. Bab selanjutnya yaitu jenis presentasi. Alur presentasi sangat penting untuk membantu audiens dalam memahami apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Ongki menuliskan jenis presentasi yang biasa digunakan seperti presentasi dadakan atau presentasi naskah, di mana si pembicara dengan membaca naskah, presentasi hafalan yaitu dengan menghafal teks. Yang terakhir presentasi extempore, yaitu pembicara telah mempersiapkan materinya secara matang, yang dimana jenis-jenis presentasi tersebut terdapat kekurangan dan kelebihannya. Jadi untuk menguasai materi adalah kunci utama untuk menjadi pembicara publik yang handal dengan berlatih terus-menerus. Demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.